Kita jumpa kembali dalam program televisi Yepta Blessing Center. Saya Pendeta Joy Marulok Simanulang dari Batam, Indonesia akan menyertai Anda beberapa menit di masa yang akan datang. Dalam pelumai yang ke-24 ini dengan judul Rahasia Kebahagiaan yang Sejati dengan tema penguasaan diri. Saya ulangi sekali lagi, dengan tema penguasaan diri. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Anda adalah orang yang teristimewa dari antara orang yang teristimewa yang dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk mengikuti program ini. Sehingga Anda dan saya menjadi orang yang naik level dari hari ke hari, bertambah-tambah indah menjadi seperti Yesus Kristus Tuhan yang sangat kita kasihi. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjutkan program ini lebih jauh lagi, saya selalu menyampaikan berita yang paling hebat di alam semesta ini. Berita apa itu? Demikian beritanya, bahwasanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini serta segala isinya telah datang menjadi manusia, diam di antara manusia. Namanya adalah Yesus Kristus. Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasihnya, kemurahannya, pengampunannya bagi siapa saja yang percaya kepada Dia. Dia menyampaikan demikian, walaupun dosamu merah seperti krimiji, akan putih seperti salju jikalau engkau datang bertobat kepada aku. Jadi artinya, apapun dosamu hari ini, jikalau engkau percaya meminta ampun datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengampuni dengan sempurna. Apalagi beritanya, Dia berkata demikian, datanglah kepadaku yang berbeban berat, letih dan lesu, maka aku akan memberikan kelegaan kepada engkau. Artinya apapun masalahmu hari ini, jikalau engkau percaya datang kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus memberikan solusi kepada engkau. Apalagi beritanya demikian, oleh bilur-bilurku engkau telah disembuhkan. Di atas kayu salib semua kutuk penyakit, apapun kutuknya, telah kutanggung. Jikalau engkau percaya, maka engkau akan mengalami mujizat kesembuhan. Artinya para pemirsa, jikalau engkau sakit hari ini, maka sakit apapun oleh kuasa bilur-bilurnya, engkau mengalami mujizat kesembuhan. Yang terakhir, berita yang paling hebat, Dia berkata demikian, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa atau ke dalam kerajaan surga kalau tidak melalui aku. Maksudnya adalah, jikalau Anda ingin ke surga, mengerti jalan ke surga, pasti mati masuk surga. Jiwa Anda setelah kematian ini meninggal, pasti mati masuk surga. Yesus berkata, jikalau engkau percaya, maka engkau pasti mati masuk surga di dalam namaku. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Para pemirsa, pada pelajaran yang kita akan bersering dalam seri ini yang sangat menarik, tadi temanya adalah penguasaan diri. Seorang anak yang sangat miskin, demikian ceritanya. Orang ini sangat miskin sekali, lalu kemudian dilatih oleh orang tuanya menjadi seorang atlet. Dia menjadi seorang petinju mulai SD, SMP, SMU. Dia dilatih dengan baik, berlari, berenang, jalan kaki, dan berbagai macam latihan-latihan yang diajarkan oleh bapaknya yang adalah pelatih tinju. Bapaknya selalu berkata seperti ini, kuasai dirimu di dalam segala hal supaya engkau menjadi juara tinju. Nanti dari kecamatan, kabupaten, nasional, kemudian internasional. Suatu saat anakku, jikalau engkau sungguh-sungguh menguasai dirimu dalam latihan, maka nasib kita akan berubah, maka nasib kita akan menjadi lebih baik, maka nasib kita akan menjadi bersinar. Lalu anak ini mengikuti kata orang tuanya. Manakala orang-orang lain sedang merokok, minum, nyabu dan yang lain-lain, anak ini tidak melakukannya. Mengapa? Dia menguasai dirinya. Dia ini hendak juara tinju. Singkat ceritanya, dalam program latihan yang diajarkan oleh orang tuanya, anak ini berubah nasibnya. Pelan-pelan tapi pasti berbuah hasil penguasaan diri. Dia mulai juara kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian nasional, akhirnya juara dunia. Dan orang ini salah satu terkaya di dunia, atlet tinju. Hebat sekali. Di mana kuncinya? Penguasaan diri.
Alkitab mengajarkan kita bahwa kita harus menguasai diri. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat 23 dikatakan buah roh adalah penguasaan diri. Menguasai roh kita, jiwa kita, tubuh kita, keuangan kita, semua. Kenapa? Orang-orang yang menguasai diri itu yang sukses dalam segala hal. Amsal pasal 16 ayat 32 berkata, orang yang menguasai diri melebihi merebut sebuah kota yang megah. Menguasai diri. 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan di sana, aku menguasai hidupku, tubuhku. Paulus berkata demikian. Mengapa? Orang dari antara juara adalah orang yang menguasai diri. Hidup yang sembarangan bebas di alam sana tidak akan pernah juara dari antara juara. Lalu Alkitab berkata, Ibrani pasal 12 ayat 16 dikatakan di sana, bagaimana seseorang, orang yang hebat secara penampilan intelektual dalam segala hal, dia punya nilai kelebihan, namun gagal di masa yang akan datang. Siapa namanya? Esau. Dikatakan dia adalah mempunyai tampang yang hebat, luar biasa, namun dia mempunyai selera yang rendah. Dia tidak menguasai nafsunya. Oleh karena sepiring bubur kacang merah, lalu dia menyerahkan hak kesulungannya kepada Yakub, maka hilanglah selama-lamanya. Apa yang menjadi masalah? Bukan masalah sepiring kacang merah. Penguasaan dirinya gagal, nol. Maka Esau menangis pun seumur hidupnya, tidak kembali lagi hak yang istimewa itu. Para pemirsa yang mengikuti televisi Tabligh Center ini, saya mau menyampaikan kepada Anda, ada 3 kunci bagaimana kita menguasai diri. Yang pertama, lakukan oleh karena kita mengasihi Tuhan, bukan karena siapa-siapa. Lakukan karena kita mengasihi Yesus. Buat segala sesuatu untuk Yesus, menyenangkan hati Yesus. Lakukan saja. Dan nomor 2, bagaimana kita bisa menguasai diri. Lakukan dengan iman. Manakala ada orang-orang dalam hidup ini tidak mendukung kita, mengejek kita, membuli kita, dan lain-lain sebagainya, tetaplah kuasai dirimu. Rohmu kuasai, jiwamu kuasai, tubuhmu kuasai, ekonomi keuangan engkau kuasai, semua engkau kuasai. Kenapa? Melakukan dengan iman. Tanpa iman tak satu orang pun berkenan kepada Tuhan kita. Yang terakhir, karena tujuan mulia. Saya ulangi, yang terakhir karena tujuan yang mulia. Seseorang dalam kehidupan ini menjadi berhasil karena tujuannya. Jadi anak orang miskin itu menjadi atlet salah satu terkaya di muka bumi dalam bidang tinju. Mengapa? Dia punya tujuan yang diberikan oleh bapaknya dan dilakukan, berhasil. Apa tujuan kita dalam hidup ini? Itu membuat kita menguasai diri. Dikatakan tadi tujuan kita pertama, menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana lagi menyenangkan hati sesama manusia? Siapa yang di sekeliling kita? Apalagi memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Paulus berkata, tujuanku adalah selama masih aku di muka bumi ini, memenangkan jiwa-jiwa, satu orang demi satu orang, untuk kemuliaan Bapa. Tujuan yang luar biasa ini membuat kita bebas daripada godaan-godaan yang menghancurkan banyak orang, ribuan orang, bahkan jutaan orang, bahkan binasa kekal selama-lama di neraka. Bahkan dalam hidup ini menangis, menderita. Mengapa? Gagal penguasaan diri. Hanya gara-gara sepiring bubur kacang merah Esau gagal. Para pemirsa dimanapun Anda berada pada saat ini, saya percaya Anda adalah orang terpilih dari antara orang yang terpilih. Bermanfaat dalam hidup ini, bermanfaat juga dalam kekekalan. Resepnya tadi apa? Penguasaan diri. Itulah maka dalam pelajaran ini Anda dan saya mempunyai kebahagiaan yang sejati. Kenapa? Kita memutuskan, kita memilih membayar harga penguasaan diri. Berlatih terus, belajar terus, sehingga kita sampai tingkat level yang sangat tinggi. Seperti Yesus menguasai diri. Ketika di padang gurun dicobai, dia kuasai diri. Ketika diejek, dihina oleh orang-orang Farisi sampai di kayu salib, Yesus menguasai diri. Sempurna, perfect, dia menguasai diri. Sehingga menjadi teladan. Sama juga dengan kita. Siapapun kita, dimanapun kita, apapun pangkat jabatan kita, dari suku manapun kita, saya mau menyampaikan kepada Anda bahwa menguasai diri ini adalah tingkat keberhasilan yang sangat tinggi di muka bumi ini. Oleh karena itu,
bagi Anda saat ini yang mengikuti program televisi Yefta Blessing Center ini, yang belum menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat, dan belum tahu kalau Anda mati mau kemana, ke neraka kah, ke surga kah. Bila Anda ragu-ragu, ikuti doa saya yang sederhana ini, supaya engkau bisa menguasai diri dan lahir baru, mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Demikian doanya sederhana. Katakan demikian, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya orang yang berdosa, saya orang yang berdosa. Ampunilah semua dosaku, ampunilah semua dosaku oleh kuasa darahmu di atas kayu salib, di atas kayu salib. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, masuklah di dalam hatiku, masuklah di dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Rajaku, menjadi Tuhan dan Rajaku. Tuliskan namaku dalam kitab kehidupanmu di surga yang kekal. Tuliskan namaku dalam kitab kehidupanmu di surga yang kekal. Suatu saat saya meninggalkan dunia ini, suatu saat saya meninggalkan dunia ini, namaku telah terdaftar di sana. Namaku telah terdaftar di sana. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin, amin. Selamat satu orang yang berdosa di muka bumi ini bertobat, diselamatkan, ribuan malaikat Tuhan bersukacita di surga. Selamat bagi Anda yang mengimani dan mempercayainya. Jadilah padamu sebagaimana imanmu. Yang terakhir dalam program kita ini, Anda yang membutuhkan pertolongan, mungkinkah Anda sakit, masalah bisnis, keluarga dan lain sebagainya. Saya mau berdoa. Kalau Anda percaya mujizat, angkat tangan kanan di atas seperti ini, taruh tangan kiri di dada. Saya akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa, bagi orang-orang sakit sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur-Mu, yang bermasalah ekonomi, keluarga, studi, apa saja, di dalam nama Yesus jamah lawat mereka mengalami mujizat. Terimalah mujizat dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Amin, amin. Saya percaya, jadilah padamu sebagaimana imanmu. Bila hari ini kau percaya, engkau mengalami mujizat itu. Akhirnya, saya Pendeta Joy Marolo Simangulang dari Batam, Indonesia, televisi Yefta Blessing Center, menyampaikan kepada para pemirsa yang sangat dikasihi Tuhan, sampai jumpa dalam program yang sama. Tuhan Yesus memberkati Anda.